Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Farmasi 3D 2019. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan diagnostik masa kehamilan dan TORCH sebagai tugas dari mata kuliah kimia klinik teori. Slide pertama, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Namirana Ajia, ada rekan saya Alin Marlina, Anissa Rahmasari, Wahyu, dan Wika. Pendahuluan. Pemeriksaan ini meliputi tes urin dan tes darah. Tujuan utama dari serangkaian pemeriksaan kehamilan adalah untuk menjaga agar kehamilan sehat. Tak hanya untuk mengevaluasi kondisi ibu dan janin, pemeriksaan kehamilan juga penting untuk memantau tumbuh kembang janin dan mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan baik pada ibu maupun janin. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anissa Rahmasari. Dipersilakan. Selanjutnya, rangkaian pemeriksaan kehamilan yang perlu dijalani ibu hamil. Saat melakukan pemeriksaan kehamilan, dokter akan mengukur berat badan serta tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, denyut jantung, laju pernapasan, dan suhu tubuh. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kandungan, termasuk pemeriksaan Leopold. Setelah itu, dokter juga mungkin akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti tes darah, hemoglobin, tes gula darah, screening penyakit infeksi, dan pemeriksaan genetik. Selanjutnya, tes golongan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah dan resus ibu hamil guna mengantisipasi kemungkinan adanya perbedaan resus antara ibu hamil dengan janin. Bila hasil tes darah menunjukkan bahwa Anda memiliki resus negatif dan janin memiliki resus positif, ada risiko untuk terjadi inkompatibilitas resus. Kondisi tersebut akan menyebabkan bayi mengalami anemia akibat pecahnya sel darah atau anemia hemolitik ketika ia lahir. Akibatnya, bayi bisa mengalami penyakit kuning. Kemudian ada hemoglobin. Hemoglobin atau Hb adalah protein kaya zat besi yang ditemukan di dalam sel darah merah. Hb memungkinkan sel darah merah untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui paru-paru. Setiap ibu hamil perlu menjalani pemeriksaan Hb untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit anemia atau kurang darah. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alin Marlina. Dipersilakan. Untuk selanjutnya, tes gula darah. Tes gula darah adalah bagian dalam pemeriksaan kehamilan rutin. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami diabetes kehamilan atau diabetes gestasional. Ibu hamil lebih berisiko untuk menderita diabetes selama hamil bila mengalami kelebihan berat badan atau overweight atau obesitas, memiliki riwayat diabetes pada kehamilan sebelumnya, atau memiliki riwayat penyakit diabetes sebelumnya. Yang keempat, ada screening penyakit infeksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit infeksi pada ibu hamil. Screening penyakit infeksi termasuk hepatitis B, sifilis, HIV, dan TORCH. Semakin cepat terdeteksi, infeksi dapat semakin cepat diobati. Selain untuk mencegah risiko penularan pada janin, pemeriksaan ini juga penting dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan infeksi pada pasangan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Wika. Untuk pemeriksaan genetik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah Anda memiliki kelainan genetik seperti thalassemia yang beresiko diturunkan kepada janin. Pemeriksaan genetik juga bisa dilakukan pada janin dengan mengambil sampel cairan ketuban atau bisa disebut amniocentesis dan sampel darah janin atau bisa disebut fetal blood sampling. Untuk tes urin antenatal, pemeriksaan ini dilakukan terhadap sampel urin ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami gangguan tertentu seperti preeklamsia, infeksi saluran kemih, atau diabetes.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Wahyu. Yang selanjutnya adalah ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan ini dilakukan setidaknya 3 kali selama masa kehamilan, yaitu pertama trimester pertama. Pemeriksaan USG pada trimester pertama atau usia kandungan 10-14 minggu bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan mendeteksi kemungkinan hamil, kembar, atau kelainan pada janin, misalnya sindrom Down. Yang kedua, trimester kedua. Pemeriksaan USG pada trimester kedua atau minggu 18-20 bertujuan untuk menentukan apakah tempat kelainan bawaan atau kongenital pada janin, misalnya kelainan jantung, bawaan, dan cacat tabung saraf. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan USG di kehamilan minggu ke-32 atau memasuki trimester ketiga dilakukan bila plasenta berada di atas tulang serviks. Pemeriksaan USG bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan terjadi kondisi plasenta previa. Selain itu, USG juga digunakan untuk mengetahui berat badan bayi, jenis kelamin, posisi bayi, dan menilai jumlah air ketuban. Infeksi TOS adalah penyakit terjadi saat masa kehamilan, dapat menyebabkan kecacatan janin seperti kelainan pada syaraf, mata, kelainan otak, paru-paru, telinga, dan fungsi motorik lainnya. Bahaya infeksi TOS saat infeksi saat kehamilan bisa berakibat pada kelahiran bayi prematur yang kerap memiliki tingkat morbilitas yang tinggi. Salah satunya cacat bawaan yang menetap, seperti penyakit paru-paru kronik, asma, cerebral palsi, dan gangguan tubuh kembang atau masalah perkembangan otak. Ragam penyakit yang muncul pas kehamilan telah berubah menjadi lebih luas, meliputi penyakit yang muncul pas kehamilan telah menjadi luas, meliputi infeksi bakteri, virus, hingga parasit, tetapi infeksi TOS atau Toxoplasma others, HIV syphilis, rubella, sitromegalovirus, herpes simplex masih bisa menjadi pijakan awal ketika terjadi kelainan pada persalinan atau kondisi bayi yang dilahirkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alin. Penyebab dan gejala infeksi TORCH. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Penyakit ini menular dari daging yang terinfeksi, tidak dimasak hingga matang, buah atau sayur yang tidak dicuci bersih, tanah dengan feses kucing yang mengandung parasit, hingga melalui infeksi kongenital dari ibu ke janin melalui plasenta. Masa inkubasi parasit sekitar 10-24 hari setelah parasit tersebut masuk ke dalam tubuh. Risiko janin ikut tertular pada trimester 1 sekitar 5-25%, sedangkan pada trimester ketiga sekitar 60-90%. Dampak terbesar berbanding terbalik pada janin, terutama pada trimester 1. Penyakit Toxoplasmosis congenital biasanya ditandai dengan kebutaan. Microcephalus kepala bayi kecil dari ukuran normal atau hidrocephalus. Gejala lainnya bisa berupa anemia, kejang, pembekakan, kelenjar air liur, bisul-bisul di kulit, radang paru-paru, demam, dan pengapuran dalam otak. Gejala-gejala tersebut tampak setelah bayi berusia 1 tahun atau lebih. Jika tidak ditangani lebih lanjut, dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan perkembangan fisik dan mental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika, aku masih itu stop video teh. Kak. Stop, bukan stop share, apa ya? Aku masih caranya ya nge-stop video. Oh ini nih, pause ya.